Bab 1691, Su Jing yang percaya diri. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Mata Su Jing bersinar terang saat dia menatap biksu bunga dan Jing Suzi. Sebelumnya, keduanya memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya dan dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun, hari ini, dia telah mengambil inisiatif untuk menantang mereka berdua pada saat yang sama hanya dengan kekuatannya saja. Tantangannya dibuat bukan tanpa alasan. Faktanya, dia sangat percaya diri, dan kepercayaan dirinya berasal dari teknik Devouring Dark Devil. Pada tahun lalu, tidak ada seorang pun selain dia yang tahu tentang kemajuannya sendiri. Karena alasan ini, dia tenang dari awal hingga akhir ketika dia berhadapan dengan biksu bunga dan Jing Suzi. Dia tahu bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan cocok untuknya sama sekali. Mereka hanyalah dua Mastery Refined Saint Stage martial dan penggarap Dao. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat Su Jing berdiri tepat di seberang biksu bunga dan Jing Suzi. Bahkan Ren Zong dan Liu Hongguang, dua moderator dari Rising Sky Ranking Battle, menatap Su Jing dan dua lainnya dengan konsentrasi penuh. Lebih tepatnya, perhatian mereka sebagian besar terfokus pada Su Jing. Secara alami, mereka tidak asing dengan Su Jing. Dia adalah tuan muda mansion dari Rising Sky Mansion, dan mereka telah melihatnya lebih dari sekali. Karena alasan ini, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang bakat dan kekuatan bawaan Su Jing. Sudah mengejutkan bahwa basis kultivasi Su Jing berada di Mastery Refined Saint Stage, namun, bahkan lebih mengejutkan bahwa dia ingin menantang Flowery Mong dan Jing Suzi pada saat yang sama. Wakil Mansion Master Ren, tidakkah menurutmu dia sedikit terlalu arogan? Liu Hongguang bertanya melalui transmisi suara sambil menatap Ren Zong. Setahun yang lalu, dia hanyalah seorang penggarap bela diri tahap suci awal yang dimurnikan. Namun, sekarang dia telah menembus ke Mastery Refined Saint Stage. Ini bukan sesuatu yang bisa dibantu oleh sumber daya budidaya Rising Sky Mansion yang hebat. Karena alasan ini, saya yakin dia pasti mengalami pertemuan kebetulan selama setahun terakhir ini. Dengan pertemuan ini, kekuatannya pasti meningkat pesat. Wajar jika dia merasa percaya diri, kata Ren Zong melalui transmisi suara. Jika dia menantang biksu bunga dan Jing Suzi secara individu, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun, dia menantang mereka berdua pada saat yang sama, ini benar-benar pertanda dia terlalu percaya diri dan sombong. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan macam apa yang dia alami yang membuatnya begitu percaya diri, lihat betapa percaya diri dia. Seolah-olah dia yakin dia akan bisa mengalahkan biksu bunga dan Jing Suzi pada saat yang sama, tambah Liu Hongguang lagi. Sebelumnya, dia jauh dari sebanding dengan biksu bunga atau Jing Suzi. Itu normal baginya untuk menjadi sombong dan sembrono sekarang. Bukan hal yang buruk baginya untuk kalah dalam pertarungan ini. Ini pelajaran yang bagus untuknya sehingga dia tidak akan meremehkan orang di masa depan, kata Ren Zong dengan sungguh-sungguh. Liu Hongguang mengangguk tanda setuju. Sial, meskipun Su Chen tidak keberatan jika Su Jing dikalahkan, ekspresinya masih berubah muram ketika dia melihat adegan ini. Tidak peduli apa, Su Jing masih mewakili Rising Sky Mansion. Dengan betapa arogannya dia bertindak, tidak apa-apa jika dia menang, tetapi jika dia kalah, itu akan memengaruhi dia dan Rising Sky Mansion. Itu akan menyebabkan mereka menjadi bahan lelucon di distrik Rising Sky Mansion. Sebagai Grand Elder of Rising Sky Mansion, wajar saja dia tidak ingin sekte menjadi bahan tertawaan karena Su Jing. Sangat disayangkan situasi di luar kendalinya. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya berbisik di antara mereka sendiri. Meskipun Su Jing tampak percaya diri, tidak ada yang benar-benar memikirkannya. Di antara para Master Cincin, hanya Duan Lingtian yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Apakah itu biksu anggur daging, Yu Suzi, Yin Suzi atau yang lainnya? Ada sedikit ejekan di mata mereka ketika mereka melihat Su Jing. Jelas mereka tidak berpikir Su Jing mampu atau cukup kuat untuk mengalahkan biksu bunga dan Jing Suzi sekarang karena mereka telah setuju untuk bergabung. Su Jing, karena kamu melawan kami berdua pada saat yang sama, kami tidak akan mengambil keuntungan darimu. Kamu bisa melakukan langkah pertama. Biksu bunga berkata saat matanya berkilat menakutkan. Ketika dia berbicara, kasaya di tubuhnya berkibar meskipun tidak ada angin, memancarkan aura mengerikan. Jelas sekali dia mulai serius tentang pertarungan itu. Biksu bunga bukan satu-satunya yang marah,
Jing Suzi juga marah. Meskipun Jing Suzi adalah seorang pendeta Tao dan biasanya sangat tenang, pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya karena provokasi dan penghinaan Su Jing yang berulang kali. Biksu Bunga, Jing Suzi, aku tahu kalian berdua merasa seperti aku mempermalukan kalian. Namun, saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya saat ini berbeda dari sebelumnya. Karena alasan ini, lebih baik jika kamu keluar semua saat kamu melawanku. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda berdua ketika Anda mati. Su Jing tersenyum sinis saat dia melihat Biksu Bunga dan Jing Suzi. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia berencana untuk membunuh Biksu Bunga dan Jing Suzi. Karena Biksu Bunga dan Jing Suzi harus mempertimbangkan Rising Sky Mansion, mereka tidak berani membunuh Su Jing karena takut akan pembalasan dari Rising Sky Mansion. Namun, itu berbeda untuk Su Jing. Su Jing memiliki Rising Sky Mansion, kekuatan kelas 4, mendukungnya. Secara alami, dia tidak perlu takut pada kekuatan kelas 5 di belakang Biksu Bunga dan Jing Suzi. Bahkan jika kuil Brahma dan kuil yang murni bergabung, itu sama sekali bukan apa-apa bagi Rising Sky Mansion. Ini adalah perbedaan antara kekuatan kelas 4 dan kelas 5. Kau ingin kami tampil habis-habisan? Kami akan melihat apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak. Jing Suzi yang biasanya tenang menjadi sangat marah sekarang. Kalian berdua akan mengetahui dengan sangat cepat apakah aku memiliki kemampuan atau tidak. Su Jing tersenyum sinis lagi. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, udara dalam radius 100 meter darinya mulai beriak sesaat saat True Origin melonjak keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tornado lagi. Ini adalah teknik yang sama yang dia gunakan sebelumnya untuk membunuh Zhonggu. Itu adalah teknik wilayahnya. Wilayahnya disebut wilayah topan. Siapapun yang memasuki wilayahnya akan diselimuti oleh topan. Semakin kuat True Origin-nya, semakin kuat pula kekuatan wilayahnya. Tornado ini dibentuk olehnya dengan mengkonsolidasikan semua tornado di dalam wilayah topan. Itu adalah teknik wilayahnya. Konsepnya mirip dengan bagaimana Duan Lingtian menggabungkan 10.000 sinar pedang di 10.000 wilayah pedangnya menjadi pedang. Tidak seperti saat dia melawan Zhonggu, kali ini, Su Jing sepenuhnya menggunakan kekuatannya di Mastery Refined Saint Stage saat dia menyerang. Saat ini, kekuatan tornado lebih kuat dari tornado yang dia gunakan untuk membunuh Zhonggu dalam satu pukulan. Dihadapkan dengan tornado, bahkan ekspresi Biksu Bunga dan Jing Suzi berubah serius. Kedua tubuh mereka bergetar secara bersamaan. Pada saat ini, kasaya pada Biksu Bunga dan dopo pada Jing Suzi berkibar bersama dengan kencang ditiup angin bersama dengan asal-usul sejati mereka. Pada saat yang sama, sebuah wilayah terbentuk di dalam area radius 100 meter di sekitar Biksu Bunga. Di sebelahnya, wilayah lain juga terbentuk dalam radius 100 meter dari Jing Suzi. Bab 1692, Ki Iblis Keji. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Ketika Biksu Bunga dan Jing Suzi dihadapkan dengan teknik wilayah Su Jing, mereka mengkonsolidasikan wilayah mereka masing-masing dari asal aslinya. Wilayah Biksu Bunga memancarkan cahaya keemasan yang terang. Secara alami, dibandingkan dengan 10.000 wilayah pedang yang dikonsolidasikan oleh Duan Lingtian menggunakan Sun True Origin miliknya, cahaya keemasan yang menyelimuti wilayah Biksu Bunga tidak begitu menyilaukan. Cahaya keemasan dari 10.000 pedang wilayah Duan Lingtian seterang matahari, menyilaukan dan indah. Sebagai perbandingan, wilayah Biksu Bunga tidak begitu mempesona. Namun, ini tidak berarti wilayahnya lemah. Orang bisa samar-samar melihat gambar Buddha di dalam wilayah Biksu Bunga. Buddha ini muncul seperti patung. Beberapa dari mereka berdiri, dan beberapa dari mereka duduk bersila. Beberapa anggun dan anggun dengan telapak tangan mereka ditempatkan bersama dengan saleh sementara beberapa membuat tanda tangan Buddha. Itu sangat seperti hidup. Hanya dengan pandangan sekilas, tampaknya ada setidaknya 1.000 Buddha di wilayah ini. Wilayah 1.000 Buddha, Duan Lingtian mengangkat alis. Meskipun dia berdiri di kejauhan, dia masih bisa melihat betapa luar biasanya wilayah 1.000 Buddha Biksu Bunga itu. Itu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan 10.000 wilayah pedangnya, tapi itu masih satu kelas di atas wilayah lainnya. Patung-patung Buddha memancarkan rasa tekanan. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi yang baik, beberapa tampak kejam, beberapa tersenyum, dan beberapa memiliki ekspresi gelap seolah-olah seseorang telah berutang uang kepada mereka. Sementara itu,
Wilayah Jingsuzi juga telah dikonsolidasikan. Warna biru muncul di wilayah Jingsuzi. Warna di wilayahnya mirip dengan warna biru doponya. Di wilayah biru ini, seseorang bisa samar-samar melihat dua pedang raksasa yang bergerak terus-menerus. Kedua pedang itu memiliki panjang lebih dari 30 meter dan lebar 2 meter. Mereka berputar di sekitar Jingsuzi dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat seolah-olah mereka menjaganya. Wilayah Dua Kis. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mendengar seseorang berseru dengan suara yang dalam. Dua Ki. Hati Duan Lingtian tersentak. Kata-kata, Dua Kis tidak asing baginya. Di kampung halamannya di bumi, di kehidupan masa lalunya, ada banyak catatan Taoisme yang menyebutkan kata Dua Kis di negara timur yang kuno dan misterius itu. Satu prinsip, 2 kis, 3 kekuatan, 4 bentuk, 5 elemen, 6 harmoni, 7 bintang, 8 trigram, dan 9 istana. Semua ini dicatat dalam buku-buku Taoisme. Meskipun Duan Lingtian tidak tahu apa artinya, dia mengingatnya dengan baik. Meskipun wilayah Jingsuji tidak sekonyol wilayah Biksu Bunga, sepasang pedang Dua Ki Yin yang di dalam wilayah Dua Ki miliknya memiliki kekuatan yang sama sekali tidak lemah. Sebelumnya, dia telah menggunakan sepasang pedang Dua Ki Yin yang ini untuk mengalahkan wilayah 1000 Buddha Biksu Bunga dan memenangkan Biksu Bunga dengan selisih tipis. Sebuah suara memasuki telinga Duan Lingtian segera setelah itu. Saya telah mendengar tentang pertandingan itu juga, namun, saya juga mendengar Biksu Bunga telah menggunakan wilayah 1000 Buddha untuk menahan wilayah Dua Ki Jingsuzi dan menggunakan asal aslinya yang kaya yang sedikit lebih kuat dari Jingsuzi untuk mengalahkannya. Juga, seseorang menimpali. Kekuatan Biksu Bunga dan Jingsuzi setara satu sama lain. Biasanya, pertarungan mereka akan berakhir seri atau salah satu dari mereka menang dengan selisih tipis. Ini bukan rahasia di distrik Rising Sky Mansion. Bahkan jika itu masalahnya, jika hanya berdasarkan kekuatan, wilayah Dua Ki Jingsuzi sebenarnya jauh lebih kuat. Aku juga berpikir begitu. Sepasang pedang Dua Ki Yin yang di wilayah Dua Ki Jingsuzi sama sekali tidak kalah dengan senjata sucinya sendiri. Tepat sekali, untuk kesempatan seperti pertempuran peringkat langit terbit yang tidak mengizinkan penggunaan senjata suci, dia memiliki keuntungan dengan menggunakan pedang Dua Ki Yin yang di wilayahnya sendiri. Duan Lingtian mendengar diskusi di sekitarnya, memungkinkan dia untuk belajar lebih banyak tentang dua pedang raksasa di wilayah Jingsuzi. Pedang Dua Ki Yin yang menarik. Mata Duan Lingtian tertuju pada pedang Dua Ki Yin yang Jingsuzi. Pada saat ini, apakah itu ribuan patung Buddha di wilayah 1000 Buddha Biksu Bunga atau sepasang pedang Dua Ki Yin yang dengan cepat berputar di sekitar Jingsuzi, keduanya mulai bergerak. Dihadapkan dengan tornado mengerikan yang dilemparkan Su Jing di wilayahnya, mata 1000 Buddha di wilayah Biksu Bunga bersinar cemerlang. Untuk sesaat, 2000 lampu yang berkedip tampak seperti matahari mini. Detik berikutnya, para Buddha ini menyerbu seperti segerombolan lebah. Seiring dengan pancaran sinar matahari yang menyinari tempat itu, orang banyak itu melihat seorang Buddha emas tiba-tiba muncul di hadapan mereka ketika mereka sadar kembali. Buddha agung emas besar ini seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan tornado besar yang dilemparkan Su Jing di wilayahnya tampak kecil dibandingkan. Itu bahkan tidak mencapai pinggang Buddha agung emas. Setelah melihat ini, Duan Lingtian bingung. Meskipun dia tahu ini adalah fenomena yang dilemparkan oleh Biksu Bunga, dia masih tercengang. Ini karena itu terlalu besar, memberikan rasa tekanan. Tekanan tidak hanya berasal dari kekuatan yang terkandung di dalam fenomena, tetapi juga dari ukurannya. Bayangkan memiliki gunung yang menjulang tinggi muncul di hadapan diri sendiri tanpa peringatan apapun. Ketika wilayah 1000 Buddha Biksu Bunga mengkonsolidasikan fenomena Buddha agung emas ini, sepasang pedang Dua Ki Yin yang Jingsuzi juga telah pindah. Ketika sudah dekat dengan tepi wilayah, mereka mulai melahap energi wilayah dalam hiruk-pikuk, menyebabkan warna biru di wilayah Jingsuzi memudar dengan cepat. Di bawah tatapan waspada dari yang lain, sepasang pedang Yin yang Dua Ki itu juga telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Pertama, ukuran mereka diperluas. Meskipun tidak sebesar fenomena Buddha besar Biksu Bunga, itu masih lebih besar dari tornado. Ini hanya seukuran pedang. Terlepas dari ini, Duan Lingtian juga memperhatikan kedua pedang ini tiba-tiba mengalami transformasi besar. Salah satu pedang menjadi benar-benar hitam saat kabut hitam menyebar di sekitarnya, tampak seperti iblis. Namun, auranya adalah aura bangsawan dan kebenaran. Jelas itu bukan aura iblis.
Di sisi lain, pedang lainnya berubah menjadi putih menyilaukan. Sekitarnya berkilau dengan kemegahan putih. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah tidak memiliki keberanian untuk menatap langsung. Tidak heran, saya bertanya-tanya mengapa sepasang pedang identik ini disebut pedang dua Qi Yin yang ternyata ini adalah bentuk aslinya. Pedang dua Qi Yin yang memang sesuai dengan namanya. Setelah melihat ini, Duan Lingtian akhirnya mengerti. Matanya berbinar tiba-tiba. Ternyata, fenomena Buddha besar yang dibentuk oleh wilayah 1000 Buddha Biksu Bunga tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Tamparan hebat yang seperti gunung yang tinggi membawa angin dan guntur di belakangnya saat menghantam tornado besar. Pada saat ini, ketika suara memekakkan telinga bergema di udara, tamparan fenomena Buddha besar mendarat di tornado. Dua gelombang energi kuat bertabrakan, menyebabkan udara bergetar dan gelombang udara menggelinding. Badai-badai menyerbu ke segala arah, membuat suara yang terdengar seperti ratapan putus asa. Pada saat berikutnya, di bawah pengawasan orang lain, fenomena Buddha Agung yang seperti gunung yang tinggi tiba-tiba bergetar sebelum hancur. Muntah. Pada saat yang sama, warna terkuras dari wajah Biksu Bunga dengan segera. Saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk darah gelap. Jelas bahwa dia terluka parah. Adapun tornado, itu hampir memudar setelah ditampar oleh fenomena Buddha besar. Namun, aneh bahwa Su Jing yang juga berada di Mastery Refined Saint Stage tidak menderita luka apapun, tidak seperti Flowery Monk. Sebaliknya, tornado yang sepertinya akan memudar sekali lagi mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah melihat ini, mata Flowery Monk berubah selebar piring. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia bukan satu-satunya, bahkan para penonton tercengang. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa meskipun mereka berdua adalah penggarap bela diri panggung suci yang dimurnikan, kekuatan Biksu Bunga sebenarnya lebih rendah daripada Su Jing. Suara mendesing. Namun, kerumunan yang kebingungan itu segera teralihkan oleh suara dua pedang bersiul di udara saat pedang itu menebas di langit. Ternyata, Jing Suzi telah bergerak dengan pedang dua Qi Yin yang miliknya. Kedua pedang yang masing-masing berwarna hitam dan putih menebas di langit, membawa angin dan guntur di belakangnya. Aliran udara juga tampaknya telah berhenti di belakangnya. Tentu saja, itu tidak benar-benar berhenti, hanya saja kecepatan pedang raksasa itu sangat cepat sehingga seolah-olah aliran udara telah berhenti. Detik berikutnya, pedang dua Qi Yin yang Jing Suzi bentrok dengan tornado Su Jing yang mulai menyapu lagi. Harus dikatakan bahwa dalam hal kemampuan ofensif, pedang dua Qi Yin yang Jing Suzi jauh lebih besar daripada fenomena Buddha besar Biksu Bunga. Kedua pedang tersapu bersamaan, dan tornado hancur hanya dalam sepersekian detik. Pedang dua Qi Yin yang, di sisi lain, masih memiliki kekuatan yang tersisa. Serangan yang sangat kuat, hati banyak orang tersentak ketika mereka melihat ini. Pedang Yin yang dua Qi Jing Suzi cukup membuka mata bagi orang banyak. Orang-orang dari Pure yang Srin langsung tersenyum. Mereka tidak membutuhkan Biksu Bunga. Hanya Jing Suzi dari kuil yang murni sudah cukup untuk mengalahkan Su Jing, tuan muda dari Istana Langit yang meningkat. Ketika semua orang mengira Jing Suzi telah mengalahkan Su Jing, suara Su Jing terdengar tepat waktu. Jing Suzi, pedang dua Qi Yin yangmu memang kuat. Namun, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Suara Su Jing sekarang mengandung tanda-tanda kejahatan dan dingin, menyebabkan orang-orang yang mendengarnya bergidik tanpa alasan. Bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka merasakan aura yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya melonjak keluar dari tubuh Su Jing. Untuk sesaat, tornado yang lebih kuat dan luas yang dicampur dengan iblis Qi keji menyapu dengan kecepatan yang menakutkan. Itu sangat cepat sehingga bahkan Biksu Bunga dan Jing Suzi tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bab 1693, Su Jing, Puncak Panggung Sein Halus. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bahkan Duan Lingtian tidak menyadari perubahan situasi yang tiba-tiba. Ini karena pikirannya sedang memikirkan hal lain. Jauh sebelum pedang dua Qi Yin yang Jing Suzi tersapu oleh tornado yang dilemparkan Su Jing, perhatian Duan Lingtian hanya terfokus pada pedang dua Qi Yin yang. Dia telah memperhatikan sesuatu pada pedang dua Qi Yin yang. Sesuatu yang dia perhatikan berbeda dari pemahamannya tentang pedang Dao sejauh ini. Ketika dia melihat pedang dua Qi Yin yang, dia sepertinya telah memahami sesuatu darinya. Ada beberapa pasang pedang dua Qi Yin yang melintasi jalur di benaknya.
Setiap pasangan pedang dua Qi Yin yang memiliki rangkaian tindakan yang berbeda. Meskipun mereka berbeda, pedang Dao tampaknya sama. Pada saat ini, beberapa rintangan yang dia temui dengan metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati berdaulat, segera diselesaikan. Lapisan terakhir dari rintangan itu ditembus begitu saja. Tahap kedua dari Sovereign Heart Sword, Sword Shadowed Heart. Saat ini, Duan Lingtian telah secara resmi memahami tahap pedang hati berdaulat ini. Itu adalah panggung yang sama sekali baru. Itu adalah panggung yang lebih kuat. Setelah Duan Lingtian menggunakan teknik ini, itu akan menjadi sangat kuat sehingga sebanding dengan teknik ofensif dari taktik bela diri kelas surga peringkat surga biasa. Itu benar-benar berbeda dari teknik ofensif dari taktik bela diri peringkat bumi Saint Grade. Jadi sebenarnya seperti ini, Sword Shadowed Heart. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, kesadaran muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, pedang Qi yang samar-samar terlihat keluar dari tubuhnya secara tirani. Saat dia berdiri di sana, sepertinya seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang tajam yang tiada taranya. Namun, dia terkejut ketika dia tersadar dari linglungnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kaget? Ini karena dia menyadari bahwa setelah pedang dua Qi Yin yang Jing Suzi mengalahkan tornado besar yang dilemparkan Su Jing lagi, bukan saja Su Jing tidak dikalahkan, tetapi dia telah melepaskan aura yang bahkan lebih kuat dari tubuhnya. Selain itu, aura adalah sesuatu yang Duan Lingtian kenal. Ketika tablet Devil Cell di cincin tata ruangnya mulai gelisah, dia tersadar. Kultivator Iblis. Su Jing ini sebenarnya adalah penggarap iblis. Tunggu sebentar, dia menyembunyikan kekuatannya. Kengerian muncul di wajahnya ketika dia memikirkan hal ini. Ketika Su Jing menyembunyikan kekuatannya, dia berada di Mastery Refined Saint Stage. Seberapa kuat dia jika dia tidak menyembunyikan kekuatannya? Bahkan setelah Duan Lingtian memahami tahap kedua dari metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat, dan kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih merasa ngeri dengan ini. Saat kengerian muncul di wajah Duan Lingtian, Ren Zong, Liu Hongguang, dan Su Chen yang merupakan orang pertama yang menyadari apa yang sedang terjadi juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka bingung ketika mereka melihat Su Jing tidak hanya memancarkan True Origin yang lebih kuat, tetapi True Origin-nya juga dicampur dengan Devil Qi. Saat ini, Su Jing seperti orang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, tornado besar yang muncul tiba-tiba menjadi lebih kuat. Selain itu juga memancarkan Iblis Qi. Tornado itu sekarang setinggi fenomena Buddha besar yang dibentuk oleh wilayah 1000 Buddha Biksu Bunga. Itu menyapu ke arah Biksu Bunga dan Jing Suji dengan kecepatan yang sangat cepat. Dihadapkan dengan kecepatan tornado, Biksu Bunga dan Jing Suzi ditekan sampai mati lemas. Suara mendesing, kengerian segera muncul di benak mereka berdua saat pikiran menakutkan muncul di benak mereka. Puncak dari tahap Sein halus. Su Jing ini benar-benar telah menembus ke puncak tahap Sein halus. Mereka hanya punya waktu untuk memikirkan hal ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan kapan Su Jing telah berubah menjadi penggarap iblis. Ketika mereka menemukan kekuatan Su Jing saat ini dan teknik mengerikan yang dia gunakan, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak mereka. Mundur. Pada saat ini, keduanya mulai melarikan diri ke arah yang berbeda. Ketika mereka hendak melarikan diri, pedang dua Qi Yin yang Jing Suzi juga telah dihancurkan oleh tornado yang kuat itu. Tornado tidak berkurang kekuatannya karena terus menyapu dengan kecepatan kilat pada Biksu Bunga dan Jing Suzi yang melarikan diri untuk hidup mereka. Kakak senior Biksu Bunga, sekelompok orang di kuil Brahma telah sadar kembali, dan kengerian muncul di wajah mereka satu demi satu. Kepala biara kuil Brahma juga telah menemukan basis kultivasi Su Jing yang sebenarnya. Ekspresinya muram saat dia khawatir tentang Biksu Bunga yang sedang berlari untuk hidupnya. Itu kurang lebih sama dengan kuil yang murni. Namun, kepala biara dan orang-orang dari kuil Brahma menjadi lebih ngeri segera setelahnya. Ini karena mereka melihat tornado yang memancarkan iblis Qi keji telah menyusul Biksu Bunga. Selain itu, seluruh orangnya telah ditelan oleh tornado. Begitu dia menghilang, kabut darah muncul di langit. Biksu Bunga telah meninggal. Tidak, kepala biara kuil Brahma membeku, wajahnya benar-benar pucat. Murid langsungnya yang dianggap paling tinggi dan yang dianggap sebagai harapan masa depan kuil Brahma, telah meninggal. Dia tidak bisa menerima ini, tetapi adegan berdarah di hadapannya memaksanya untuk menerima kenyataan ini.
Banyak orang tersentak ketika mereka melihat biksu bunga berubah menjadi kabut darah hanya dalam sekejap mata. Namun, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun karena semua perhatian mereka sekarang terfokus pada Jing Suzi. Harus diakui bahwa Jing Suzi lebih beruntung daripada biksu bunga. Karena fakta bahwa Flowery Mong terluka, kecepatannya saat melarikan diri telah berkurang. Jing Suzi, di sisi lain, tidak terluka sama sekali. Meskipun pedang dua Qiyin yang miliknya hancur, dia hanya terluka setelah dia berhasil melarikan diri di kejauhan. Karena alasan ini, dia berhasil lolos dari tornado. Namun, dia masih dikirim terbang oleh energi mengerikan di tepi tornado. Muntah. Saat Jing Suzi membuka mulutnya, dia segera memuntahkan seteguk darah. Dia terluka lebih lanjut, dan wajahnya benar-benar pucat. Dia melayang di udara dengan susah payah. Tubuhnya bergoyang seolah-olah dia akan pingsan. Jing Suzi, akui kekalahan sekarang juga. Pada saat ini, Master Kuil dari kuil yang murni memperhatikan niat membunuh yang terpancar di mata Su Jing. Hatinya langsung menjadi dingin. Dia berteriak keras untuk mengingatkan Jing Suzi, takut dia akan dibunuh jika dia terlambat mengakui kekalahan dan mengikuti jejak biksu bunga. Pentingnya Jing Suzi bagi kuil yang murni hampir mirip dengan betapa pentingnya biksu bunga bagi kuil Brahma. Bagi Master Kuil dari kuil yang murni, semua orang yang mengikutinya ke sini bisa mati tetapi tidak Jing Suzi, harapan dari kuil yang murni. Jika Jing Suzi berhasil tumbuh lebih kuat di masa depan, dia pasti akan mampu memimpin kuil yang murni menuju kejayaan. Dia bahkan mungkin bisa memimpin kuil yang murni untuk menggantikan Rising Sky Mansion dan menjadi kekuatan kelas 4. Justru karena inilah Shrine Master of Pure yang Shrine tidak ingin Jing Suzi mati bahkan jika ada sedikit pun harapan. Sementara itu, setelah Jing Suzi yang terluka lebih jauh dan bingung dengan basis kultivasi Su Jing di puncak tahap Sein halus mendengar pengingat gurunya, dia tiba-tiba sadar kembali. Dengan susah payah, dia membuka mulutnya untuk berkata, "Saya akui." Sayangnya, sebelum kata kekalahan keluar dari mulutnya, seberkas cahaya hitam melintas di langit. Kecepatan garis cahaya hitam ini tidak lebih lambat dari kecepatan tornado. Garis cahaya hitam melintas dan meninggalkan lubang berdarah di antara alis Jing Suzi. Mata Jing Suzi yang semula penuh vitalitas tiba-tiba kehilangan cahayanya, dan tubuhnya tersentak sebelum langsung jatuh dari langit. Bahkan dengan peringatan dari Master Kuil dari kuil yang murni, Jing Suzi masih terlambat untuk mengakui kekalahan. Kurangnya satu kata menyebabkan dia dikirim ke dunia lain, mengikuti jejak Flowery Mong. Dua orang paling menonjol di antara generasi parubaya di distrik Rising Sky Mansion telah meninggal di tangan satu orang. Apalagi orang ini dulunya adalah seseorang yang pernah mereka kalahkan di masa lalu. Jing Suzi, kakak senior Jing Suzi. Ketika Jing Suzi meninggal, kengerian muncul pada orang-orang dari kuil yang murni, khususnya guru kuil. Dia sudah cemas sebelum ini ketika dia melihat Jing Suzi mati, penglihatannya langsung menjadi hitam. Energi vital dan darahnya mengalir langsung ke jantungnya dan menyebabkan dia muntah darah. Jika bukan karena dia memiliki basis kultivasi yang kuat, dia mungkin sudah pingsan. Sementara itu, keheningan turun di tempat kejadian. Perhatian semua orang tertuju pada Su Jing. Meskipun Su Jing adalah tuan muda mansion dari Rising Sky Mansion, dan barang-barang di tangannya mungkin tidak lebih rendah dari biksu bunga atau Jing Suzi, dia masih menyimpan cincin tata ruang biksu bunga dan Jing Suzi sebagai piala perang. Bagaimana ini mungkin? Su Jing, tuan muda mansion dari Rising Sky Mansion, dikalahkan oleh biksu bunga dan Jing Suzi sebelumnya. Salah satu dari mereka bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, kali ini, mereka berdua dibunuh olehnya meskipun mereka telah bergabung. Jika saya tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, saya juga tidak akan percaya hal konyol seperti itu. Dapatkah seseorang memberitahu saya apakah saya sedang bermimpi atau tidak? Mustahil, mustahil. Banyak orang mulai berseru keras-keras saat mereka sadar kembali. Mereka semua bingung dengan kekuatan Su Jing. Setahun yang lalu, Su Jing hanyalah seorang penggarap bela diri tahap suci awal. Sebelumnya, basis kultivasinya di Mastery Refined Saint Stage telah membingungkan banyak orang. Mereka semua mengira dia pasti mengalami pertemuan kebetulan. Menurut pendapat orang banyak, pergi dari tahap Saint halus awal ke puncak tahap Saint halus dalam 1 tahun tidak dapat dipercaya. Namun, faktanya tetap berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Su Jing sebelumnya. Aku tidak tahu Su Jing adalah penggarap iblis. Setelah setahun,
dia benar-benar jatuh ke dalam iblis Dao dan menjadi penggarap iblis. Ekspresi banyak orang berubah muram ketika mereka menyadari Su Jing adalah seorang penggarap iblis. Bahkan jika dia menjadi penggarap iblis, tampaknya masih terlalu mengada-ada baginya untuk naik ke puncak tahap Sein halus dari tahap Sein halus awal hanya dalam 1 tahun, kan? Banyak orang menimpali, itu memang mengada-ada. Namun, ini adalah kebenaran yang sulit. Jika dia tidak menerobos ke puncak tahap Sein halus, tidak mungkin dia membunuh Biksu Bunga dan Jing Suzi semudah ini. Saya tidak percaya Su Jing telah menembus ke puncak tahap Sein halus. Dalam hal ini, dia pasti telah menahan sebagian kekuatannya sebelumnya ketika dia membunuh Zonggu dan ketika dia pertama kali bertarung dengan Biksu Bunga dan Jing Suzi. Bab 1694, Target Bergeser, Li Feng. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Bukankah itu sudah jelas? Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan saat dia bergerak, Biksu Bunga dan Jing Suzi kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Mungkin, alasan dia membiarkan Biksu Bunga dan Jing Suzi melakukan gerakan mereka terlebih dahulu adalah untuk membodohi mereka. Tidak disangka saya pikir Su Jing telah melebih-lebihkan dirinya sendiri pada awalnya. Saya tidak percaya dia sebenarnya adalah penggarap iblis yang telah mencapai puncak tahap Sein halus. Tepat sekali, jika dia telah menunjukkan kekuatannya di puncak tahap Sein halus pada awalnya, kami tidak akan mengira dia sombong karena menantang Biksu Bunga dan Jing Suzi pada saat yang sama. Saya pikir dia melakukan ini dengan sengaja, jika dia menunjukkan kekuatannya di puncak tahap Sein halus ketika dia bertarung dengan Zonggu. Biksu Bunga dan Jing Suzi mungkin tidak menerima tantangannya bahkan jika mereka diizinkan untuk bergabung pasukan. Kamu ada benarnya. Dalam hal ini, sepertinya Su Jing memiliki pikiran yang menakutkan dan licik. Di set catur Nimble, orang banyak berbisik tentang basis kultivasi Su Jing. Saat ini, Ren Zong, wakil Master Mansion dari Sky Hurdle Mansion, Liu Hongguang, Elder kedua dari Raging Wave Mansion, dan Su Chen, Grand Elder dari Rising Sky Mansion juga memandang Su Jing dengan skeptis. Mereka tidak asing dengan penggarap iblis. Selain itu, mereka juga mengenal banyak penggarap iblis dan bahwa kecepatan kultivasi seorang penggarap iblis jauh lebih cepat daripada marsial atau penggarap Dao biasa. Namun, bahkan jika Su Jing adalah seorang penggarap iblis sekarang, hanya butuh 1 tahun baginya untuk naik ke puncak tahap Sein halus dari tahap Sein halus awal. Kemajuannya sangat mengkhawatirkan mereka. Kemajuan mengerikan macam apa ini? Bahkan jika dia adalah seorang penggarap iblis, mereka belum pernah mendengar ada yang bisa menembus ke puncak tahap Sein halus dari tahap Sein halus awal hanya dalam rentang waktu 1 tahun. Bahkan dalam kekuatan yang kuat di provinsi atas tanah suci Dao marsial, saya tidak berpikir ada banyak orang yang dapat berkembang begitu cepat hanya dalam setahun, kan? Bagaimana kemajuan Su Jing begitu cepat? Tepat sekali. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang dia alami. Sayangnya, dia mungkin tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Karena dia adalah tuan muda mansion dari Rising Sky Mansion, kita tidak bisa memaksanya untuk memberi tahu kita. Ren Zong dan Liu Hongguang saling bertukar pandang saat mereka berkomunikasi menggunakan transmisi suara. Mereka benar-benar bingung dengan kemajuan Su Jing dalam 1 tahun ini. Mereka ingin tahu tentang pertemuan kebetulan apa yang dia alami tahun ini. Tetapi mereka tahu Su Jing tidak akan memberitahu mereka bahkan mereka bertanya. Semua orang egois, apalagi fakta bahwa mereka bahkan bukan dari Rising Sky Mansion. Puncak tahap Sein halus, di kejauhan, ekspresi Duan Lingtian berubah lebih suram saat dia menatap Su Jing. Awalnya, pada saat itu ketika dia memahami tahap kedua dari metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat, dia yakin dia bisa membunuh Su Jing. Secara alami, saat itulah dia mengira Su Jing berada di Mastery Refined Sein Stage. Meskipun dia telah memahami tahap kedua dari pedang hati yang berdaulat, dia tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin dia bisa mengalahkan Su Jing yang berada di puncak tahap Sein halus. Untung aku berhasil memahami tahap kedua pedang hati berdaulat tepat waktu. Kalau tidak, aku akan dianggap beruntung jika dia tidak berhasil membunuhku. Sangat tidak mungkin bagiku untuk membunuhnya. Duan Lingtian menganggap dirinya beruntung ketika memikirkan hal ini. Namun, Duan Lingtian tidak lupa bagaimana dia berhasil menerobos ke tahap kedua Sovereign Heart Sword. Dia melihat ke tempat di mana Jing Suzi terbunuh, dan dia berpikir dalam hati, Jing Suzi,
pedang dua Qi Yin Yang-mu yang memungkinkanku untuk memahami tahap kedua dari pedang hati yang berdaulat. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendammu. Duan Lingtian memandang Su Jing saat matanya bersinar terang. Setelah memahami tahap kedua dari pedang hati berdaulat, dia tidak takut melawan Su Jing yang telah menembus ke puncak tahap Sein halus. Namun, dia tidak yakin dia bisa membunuhnya. Berdasarkan penilaiannya, kesenjangan antara kekuatannya dan Su Jing seharusnya tidak terlalu lebar jika mereka tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak akan lebih kuat. Duan Lingtian bertekad untuk melawan Su Jing kali ini karena ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya dan menyelesaikan krisis Han Suenai. Jika Su Jing meninggal di luar pertempuran peringkat langit yang meningkat, itu pasti akan melibatkan rumah Han Gelombang Hijau, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini sendirian untuk bergabung dengan pertempuran peringkat langit yang meningkat. Alasan Duan Lingtian ingin membunuh Su Jing pada awalnya adalah karena Han Suenai. Namun, sebagian alasannya sekarang adalah karena Jing Su Zi juga. Meskipun dia dan Jing Su Zi adalah orang asing, secara tidak langsung Jing Su Zi telah membantunya. Ini adalah bantuan yang harus dia bayar. Selama ini, Duan Lingtian adalah seseorang yang tidak suka berutang budi kepada orang lain, apalagi bantuan dari orang yang sudah meninggal. Karena alasan ini, dia bahkan lebih bertekad untuk membunuh Su Jing untuk membalas budi ini. Tatapannya berubah bahkan lebih ditentukan juga. Tuan Muda Mansion benar-benar telah menembus ke puncak tahap Sein halus. Orang-orang dari Rising Sky Mansion juga dalam keributan. Karena mereka berasal dari Rising Sky Mansion, mereka tahu lebih dari siapapun tentang Su Jing. Karena ini, mereka bahkan lebih bingung dibandingkan dengan orang lain. Baru sekarang mereka sadar kembali. Tentu, ini juga karena basis kultivasi mereka tidak cukup tinggi. Su Chen, Grand Elder of Rising Sky Mansion, telah tersadar dari linglungnya sejak lama. Dia telah menembus ke puncak tahap Sein halus. Otot-otot di wajah tua Su Chen berkedut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Su Jing yang hanya berada di tahap Sein halus awal setahun yang lalu telah naik ke puncak tahap Sein halus setelah setahun. Ini di luar jangkauan pemahamannya. Meskipun dia tidak memahaminya, itu tidak menghentikannya untuk tertarik pada pertemuan kebetulan Su Jing. Ketika saya kembali ke Rising Sky Mansion, saya harus bergabung dengan para tetua lainnya dan beberapa wakil Master Mansion untuk memaksanya memberitahu kami tentang pertemuannya yang kebetulan. Mungkin, kekuatanku juga akan meningkat secepat jika aku juga bisa mengalami pertemuan kebetulan yang sama. Saat dia memikirkan hal ini, jantungnya mulai berdetak dengan antusias. Kesedihan yang dia rasakan atas cucunya, kematian Su Ken, juga telah banyak berkurang sekarang. Orang-orang dari Rising Sky Mansion yang akhirnya tersadar dari linglung mereka dikejutkan oleh basis kultivasi Su Jing, dan mata mereka mengandung berbagai jenis emosi ketika mereka melihat Su Jing. Su Jing, aku tidak percaya kamu telah menembus ke puncak tahap Sein halus. Aku percaya bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian pasti penasaran bagaimana kamu berhasil naik ke puncak tahap Sein halus dari tahap Sein halus awal hanya dalam setahun. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskannya kepada kami. Renzong bertanya terus terang sambil menatap Su Jing. Meskipun dia tahu tidak mungkin Su Jing akan menjawabnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah mendengar kata-kata Renzong, Liu Hongguang juga melihat ke arah Su Jing. Ekspresinya adalah campuran rasa ingin tahu dan antisipasi. Bahkan orang-orang dari Rising Sky Mansion, Su Chen, Grand Elder of Rising Sky Mansion, dan semua orang, termasuk Duan Lingtian, beralih untuk melihat Su Jing juga. Sekelompok orang dari kuil Brahma dan kuil yang murni, termasuk kepala biara dan kepala kuil, juga melihat ke arah Su Jing. Di tengah kemarahan dan kebencian di mata mereka, sedikit rasa ingin tahu juga bisa terlihat. Jelas mereka juga ingin tahu tentang pertemuan kebetulan Su Jing di tahun lalu. Tidak ada orang yang tidak ingin tahu tentang pertemuan kebetulan Su Jing di tahun lalu. Fakta bahwa dia telah menembus ke puncak tahap Sein halus dari tahap Sein halus awal terlalu konyol. Di kejauhan, pemuda bungkuk yang mengikuti Su Jing di sini memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dia merasa bangga ketika melihat bagaimana pusat perhatian telah beralih ke Tuan Muda Mansion-nya. Dia mungkin tidak memiliki posisi apapun di Rising Sky Mansion, tetapi dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia Tuan Muda Mansion-nya. Meskipun dia tahu rahasia Tuan Muda Mansion tuannya,
dia tidak berani mengungkapkannya karena dia telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Jika dia menentang kata-katanya, dia akan dipukul sampai mati oleh 99 kesengsaraan surgawi. Wakil Mansion Master Ren, aku tahu apa yang kalian semua pikirkan. Saya akui bahwa saya memang mengalami pertemuan kebetulan dalam 1 tahun terakhir ini. Namun, pertemuan kebetulan tidak dapat dilakukan kembali. Kebetulan saya beruntung, kata Su Jing dengan tenang ketika semua orang memandangnya. Sayang sekali, setelah mendengar itu, Ren Zong langsung menghela nafas. Tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar mempercayai kata-kata Su Jing. Secara alami, tidak penting apakah dia percaya atau tidak. Setelah membunuh Biksu Bunga dan Jing Suzi, Su Jing telah menjadi tuan cincin lagi. Sementara itu, matahari yang cerah di ufuk juga sudah mulai bergerak ke barat. Malam akan tiba dalam waktu 2 jam. Setelah Su Jing menjadi master cincin, masih ada beberapa master cincin di tempat kejadian. Seorang pembudidaya sekte Saint Stage awal halus yang kekuatannya lebih kuat muncul dan menjadi ring master terakhir. Pada saat yang sama, 2 penggarap Saint Stage martial dan Dao Cultivator awal yang dimurnikan lainnya yang kekuatannya cukup kuat mengalahkan Su Gang dan murid Rising Sky Mansion lainnya, secara efektif menggantikan mereka sebagai ring masters. Banyak orang menghela nafas ketika mereka melihat ini. Bahkan jika Biksu Bunga dan Jing Suzi tidak sekuat Su Jing saat ini, mereka akan bisa masuk 4 besar dari peringkat langit terbit tanpa masalah jika mereka tidak mati. Sangat disayangkan bahwa keduanya telah meninggal. Secara alami, mereka berpikir akan mudah bagi Biksu Bunga dan Jing Suzi untuk mencapai 4 besar dari peringkat langit terbit adalah karena Duan Lingtian, atau lebih tepatnya, Li Feng. Meskipun Duan Lingtian hanya bertarung 2 kali, dia dengan mudah membunuh Su Ken, cucu Su Chen, Grand Elder dari Rising Sky Mansion. Itu lebih dari cukup bukti kekuatannya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di panggung Sein halus menengah yang sudah dekat dengan panggung Sein penguasaan yang dimurnikan atau pembangkit tenaga listrik panggung Sein penguasaan yang dimurnikan. Segera setelah itu, seseorang melirik Duan Lingtian sebelum melirik Su Jing dan bergumam, salah satu dari 2 murid Rising Sky Mansion yang dibunuh Li Feng adalah cucu dari Grand Elder of Rising Sky Mansion, Mansion Master of Rising Sky Mansion, akan melawan Li Feng atau tidak. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang masih mendengarnya. Mata semua orang mulai beralih antara Duan Lingtian dan Su Jing. Bahkan Su Chen menatap Su Jing dengan penuh semangat. Meskipun dia merasa Li Feng yang telah membunuh cucunya akan segera mengakui kekalahan jika Su Jing menantangnya, dia masih berharap Su Jing akan menantang Li Feng untuk menjatuhkannya. Adapun Li Feng, dia tentu saja akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya di masa depan. Bahkan jika Li Feng bergabung dengan Sky Hurdle Mansion atau Raging Wave Mansion, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam untuk cucunya. Bahkan jika dia tidak menantangku, aku ingin menantangnya. Duan Lingtian menyeringai dalam hati ketika dia melihat Su Jing ketika dia melihat mata semua orang tertuju padanya dan Su Jing. Bab 1695, karena Anda menginginkan pertempuran, pertempuran saat itu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Apa lelucon? Alasan Duan Lingtian datang ke sini untuk berpartisipasi dalam Rising Sky Ranking Battle adalah untuk membunuh Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion. Secara alami, Duan Lingtian adalah satu-satunya yang menyadari hal ini. Ketika sekelompok orang bertanya-tanya apakah Su Jing akan menantang Duan Lingtian atau tidak, Su Jing akhirnya mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Baginya, pemuda penyendiri bernama Li Feng ini hanyalah seorang kultivator tanpa sekte. Sejujurnya, ketika dia mengetahui Duan Lingtian telah membunuh Su Ken, dia tidak hanya tidak membenci Duan Lingtian, tetapi dia bahkan memiliki kesan yang lebih baik tentang dia. Su Ken adalah satu-satunya yang bisa mengancam posisinya di Rising Sky Mansion sebelum dia mengembangkan teknik iblis gelap yang memakan. Su Ken adalah satu-satunya orang di antara rekan-rekannya yang bisa memperjuangkan posisi Mansion Master bersamanya. Sekarang Su Ken sudah mati, dia tidak lagi memiliki saingan untuk posisi itu. Namun, bahkan jika Su Ken tidak mati, dia tidak takut melawannya. Bagaimanapun, dia berada di puncak tahap Saint halus. Biksu Bunga dan Jing Suzi yang berada di Mastery Refined Saint Stage bahkan telah dibunuh olehnya. Apakah ada kebutuhan baginya untuk takut pada Su Ken yang hanya berada di tahap Saint halus menengah? Meskipun Su Jing tidak tertarik untuk membalas dendam untuk Su Ken,
di hadapan tatapan bersemangat dari orang-orang di Rising Sky Mansion, dia dengan cepat memutuskan untuk menantang Li Feng. Menurutnya, menantang Li Feng hanyalah formalitas belaka. Karena Li Feng telah menyaksikan kekuatannya sebelumnya, dia tidak berpikir Li Feng akan berani menerima tantangannya. Meskipun itu hanya formalitas belaka, itu akan cukup untuk meningkatkan posisinya di hati orang-orang dari Rising Sky Mansion. Ini tidak diragukan lagi akan bermanfaat baginya ketika dia menjadi Mansion Master di masa depan. Di bawah pengawasan yang lain, seseorang segera berjalan keluar dari kelompok orang Rising Sky Mansion. Tolong, Tuan Muda Mansion. Saat murid Rising Sky Mansion ini muncul, dia pergi ke bidak catur yang digunakan Su Jing dan menantang Su Jing. Secara alami, tidak ada yang benar-benar berpikir dia memiliki keberanian untuk menantang Su Jing. Mereka semua tahu ini semua hanya tipuan agar Su Jing bisa menantang Li Feng, persona palsu Duan Lingtian. Aku mengakui kekalahan. Seperti yang diharapkan semua orang, Su Jing mengaku kalah begitu murid dari Rising Sky Mansion menantangnya. Detik berikutnya, tanpa menunggu Su Jing untuk menantang Duan Lingtian, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian karena mereka tahu apa tindakan Su Jing selanjutnya. Seperti yang mereka duga, setelah Su Jing mengaku kalah, dia melayang ke langit sebelum dia tiba di bidak catur Duan Lingtian. Su Jing mempertahankan posisinya, melayang di udara. Dia menatap Duan Lingtian dengan dominan. Kamu Li Feng, kan? Untuk berpikir Anda benar-benar berani membunuh murid dari Rising Sky Mansion saya. Lawan aku jika kamu berani. Lawan aku jika kamu berani. Kata-kata Su Jing jelas menyiratkan bahwa jika Duan Lingtian tidak menerima tantangannya, itu berarti dia adalah seorang pengecut. Namun, orang banyak tidak menyetujui kata-katanya. Apakah dia pikir dia bisa memprovokasi Li Feng untuk menerima tantangannya dengan mengucapkan kata-kata seperti itu? Tepat sekali, mungkin masih berhasil jika dia tidak mengungkapkan kekuatan aslinya, namun, sekarang dia telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, bagaimana mungkin Li Feng menerima tantangannya? Bukankah itu hanya mencari kematian? Li Feng seharusnya hanya menjadi penggarap bela diri panggung suci yang dimurnikan seperti Biksu Bunga dan Jing Su Zi paling banyak. Biksu Bunga dan Jing Su Zi benar-benar sangat menyedihkan, jika Su Jing tidak sengaja menyembunyikan basis kultivasinya, mereka tidak akan bertarung dengannya, dan mereka tidak akan mati. Tepat, Su Jing ini terlalu licik. Kerumunan berbisik di antara mereka sendiri. Mereka tidak mengira Duan Lingtian akan menerima tantangan Su Jing karena dia begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa di distrik Rising Sky Mansion, atau bahkan di semua distrik pasukan kelas 4, tidak mungkin ada orang di bawah usia 50 yang sekuat Su Jing. Dia bahkan belum berusia 50 tahun, tetapi dia sudah berada di puncak tahap Sein halus. Orang seperti itu jarang terjadi bahkan dalam kekuatan kelas 3 kuasi itu. Tepat ketika semua orang mengira Duan Lingtian akan mengakui kekalahan, dia melangkah keluar dan menatap Su Jing dengan acuh tak acuh. Berdasarkan kata-katamu, sepertinya kamu pikir aku akan mengakui kekalahan. Jangan bilang kamu tidak akan mengaku kalah. Su Jing menyeringai ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mengapa saya harus mengakui kekalahan? Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Duan Lingtian terus berkata dengan acuh tak acuh. Namun, ketika dia mencapai akhir kalimatnya, suaranya semakin keras. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, keheningan segera turun di set catur nimble. Orang bahkan bisa mendengar napas cepat dan samar dari orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Mata semua orang tertuju pada Duan Lingtian. Li Feng ini benar-benar menerima tantangan Su Jing. Ya ampun, bukankah dia takut mati? Dengan kekuatan Su Jing, kecuali Li Feng juga berada di puncak tahap Sein halus, dia tidak akan menandingi Su Jing sama sekali. Karena dia berani menerima tantangan Su Jing, jangan bilang dia juga seorang kultivator bela diri di puncak tahap Sein halus. Bagaimana mungkin? Jangan lupa dia belum genap 40 tahun. Seorang pembudidaya bela diri di bawah usia 40 tahun yang berada di puncak tahap Sein halus, kesampingkan tidak ada orang seperti itu di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, bahkan jika orang seperti itu ada di provinsi atas Dao. Martial Sein Len, dia akan dianggap luar biasa di sana juga. Petik 2. Ketika kerumunan kembali sadar, mereka memulai diskusi mereka yang berkisar pada Duan Lingtian. Adik Li Feng, jangan gegabah. Meskipun Su Jing baru saja menembus ke puncak tahap Sein halus,
dan basis kultivasinya belum begitu stabil, basis kultivasinya masih di puncak tahap Saint halus tidak peduli apa. Mastery Refined Saint Stage tidak bisa dibandingkan dengan itu sama sekali. Pada saat ini, Renzong mengingatkan Duan Lingtian melalui transmisi suara. Liu Hongguang juga mengingatkannya. Apakah itu Renzong atau Liu Hongguang? Keduanya tidak ingin Li Feng menerima tantangan Su Jing karena dia mungkin akan dibunuh. Li Feng adalah seorang kultivator bela diri berbakat yang mereka anggap sangat tinggi. Secara alami, mereka tidak ingin ada bahaya menimpanya. Sayangnya, dihadapkan dengan kata-kata mereka, Duan Lingtian hanya tersenyum dan menjawab melalui transmisi suara, "Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi saya yakin dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh saya." Puncak tahap Saint halus. Basis budidaya belum stabil. Setelah mendengar kata-kata Renzong, emosi Duan Lingtian yang awalnya kacau mulai tenang. Secara alami, dia percaya kata-kata Renzong. Bagaimanapun, dia adalah wakil Master Mansion dari kekuatan peringkat keempat, Sky Hurdle Mansion. Sebelumnya, dia paling khawatir bahwa basis kultivasi Su Jing di puncak tahap Saint halus sudah stabil karena tidak akan mudah untuk berurusan dengannya lagi jika itu masalahnya. Namun, setelah mengetahui bahwa basis kultivasi Su Jing belum stabil, dia merasa lebih nyaman. Secara alami, dia hanya merasa sedikit nyaman. Bahkan jika basis kultivasi Su Jing belum stabil, itu masih di tahap Saint halus. Mastery Refined Saint Stage tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Renzong tidak menyadari basis budidaya Duan Lingtian saat ini. Jika dia tahu basis kultivasinya hanya di panggung suci murni, dia kemungkinan besar akan sangat terkejut hingga dia akan terkena serangan jantung. Membunuh Suken, pembangkit tenaga listrik terkemuka di panggung Saint halus menengah, ketika basis kultivasinya hanya di panggung suci murni. Tidak ada yang pernah mendengar hal konyol seperti itu sebelumnya di tanah suci Dao Marsial. Namun, Duan Lingtian telah melakukannya. Bagus, bagus, baik sekali. Su Jing yang sesaat terkejut oleh Duan Lingtian menerima tantangannya sehingga secara langsung akhirnya sadar kembali. Matanya berbinar saat dia melihat Duan Lingtian. "Li Feng, harus kuakui kau cukup berani. Sayangnya, tidak semua orang pemberani dapat bertahan hidup di dunia seniman bela diri ini. Saya akan segera menunjukkan betapa bodohnya Anda karena menerima tantangan saya. Tunggu sebentar, mungkin kamu bahkan tidak akan tahu betapa bodohnya kamu karena aku mungkin bisa membunuhmu dalam satu pukulan." Ketika Su Jing mencapai akhir kalimatnya, dia tersenyum mengejek. Seolah-olah dia yakin Duan Lingtian akan dibunuh olehnya. Apakah begitu? Bahkan jika Duan Lingtian memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia mendengar kata-kata Su Jing. Apakah kamu marah?" Su Jing melontarkan senyum mempesona. "Kalau begitu, sebaiknya kamu marah semaumu sekarang, kamu mungkin tidak akan mendapat kesempatan di kemudian hari." Duan Lingtian mendengus dan mengabaikannya. Dia hanya menatapnya dengan dingin. "Kamu bisa melakukan langkah pertama. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda," kata Su Jing mengejek. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata provokatif Su Jing, api kemarahan melonjak di hatinya. Namun, kebanyakan orang merasa acuh tak acuh ketika mereka mendengar kata-kata Su Jing karena mereka merasa dia memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kepala Li Feng ditendang oleh keledai? Tidak disangka dia benar-benar menerima tantangan Su Jing. Mungkinkah dia tidak tahu dia mencari kematian? Dia hanya mencari kematian. Tidak banyak orang di kerumunan yang sangat menghargai Li Feng. Terlepas dari beberapa pembudidaya tanpa sekte yang memandang Duan Lingtian dengan cemas, semua orang menonton ini seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Orang-orang ini kebanyakan dari sekte lain dan tidak menyukai pembudidaya tanpa sekte. Mereka sangat tidak menyukai pembudidaya tanpa sekte yang luar biasa seperti Duan Lingtian karena itu membuat mereka merasa cemburu. Fakta bahwa ia memiliki basis kultivasi seperti itu di usianya bahkan lebih menyebalkan. Duan Lingtian naik ke udara dari bidak catur raksasa. Dia akhirnya berhenti ketika dia berada di ketinggian yang sama dengan Su Jing. Tekad bisa dilihat di mata Duan Lingtian saat dia menatap Su Jing. "Suenai, saudara Lingtian akan membantumu mengatasi masalah ini hari ini. Mulai sekarang, kamu bisa menjadi riang seperti sebelumnya." Ketika Duan Lingtian memikirkan Han Suenai saat ini yang syarat dengan kecemasan dibandingkan dengan Han Suenai yang nakal dari sebelumnya, dia merasa hatinya sakit lagi. Karena alasan ini,
Dia harus membunuh Su Jing hari ini tidak peduli apa meskipun itu sedikit sulit dengan kekuatannya saat ini. Dan Jing Suzi, meskipun kami orang asing, karena pedang dua Qiyin yang Anda secara tidak langsung telah membantu pedang hati berdaulat saya membuat terobosan, itu dapat dianggap sebagai saya berutang budi kepada Anda. Aku akan membalasmu hari ini. Ketika Su Jing meninggal, kamu seharusnya bisa beristirahat dengan tenang di dunia bawah, pikir Duan Lingtian dalam hati.